Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gua Alfian di Kainara TV. Terima kasih untuk kalian sudah mengklik video ini ya. Jangan lupa dukung terus channel gua dengan cara subscribe, share, dan komen yang bagus di ini ya, di video gua ya. Di video kali ini gua bakal ngebahas tentang kasus kriminal lagi. Jadi kemarin gua tuh udah ngebahas tentang Bonnie and Clyde, dan di situ ternyata gua dapet notifikasi dolar kuning ya. Gua rasa karena mungkin dari gambar-gambar yang gua pakai itu dia mengandung hak cipta. Jadi kemarin gua udah ngajuin banding ke YouTube. Sampai sekarang masih belum bisa apa ya? Masih belum bisa hijau lah intinya, dolarnya masih kuning sampai sekarang, tapi nggak apa-apa. Oke, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang Ariel Castro. Mungkin dari kalian mungkin sudah ada yang pernah dengar ya. Sudah ada yang pernah dengar nama Ariel Castro ini, penjahat satu ini. Dan mungkin ada yang belum sama sekali. Jadi di sini gue akan menceritakan kasus yang dialami oleh Ariel Castro. Dia ini menculik 3 orang wanita itu dan menyekapnya itu selama kurang lebih 10 tahun ya. Mau tahu gimana ceritanya? Ikuti terus video gua ya. Oke teman-teman, jadi gue bakal ceritain latar belakang dari Castro ini dulu ya. Gue bakal ceritain latar belakang dari Ariel Castro. Jadi dari artikel yang gue baca ya, Ariel Castro ini dari kecil sudah broken home dia. Dia ini lahir di Douay, sebuah desa di Puerto Rico pada 10 Juli 1960. Dia ini anak ketiga dari pasangan Pedro Castro sama Lilian Rodriguez. Jadi ayahnya Ariel Castro ini dia ini termasuk juragan tanah ya, karena di sini dia memiliki luas tanah yang lumayan banyak di Puerto Rico itu. Nah, pada tahun 1962, Rodriguez ini, istrinya dari Pedro Castro ini, dia nih mengetahui kalau suaminya ini selingkuh sama wanita lain. Nah, jadi si Rodriguez ini memutuskan untuk berpisah meninggalkan suaminya ini, si Pedro Castro ini, membawa anak-anaknya ini termasuk Ariel Castro ini ya ke sebuah kota di Pennsylvania ya. Dan Ariel Castro ini lulusan SMA di Cleveland Lincoln West High School pada tahun 1979. Dan Castro ini meskipun dia ini nggak terlalu pinter sih di sekolahnya, cuma dia ini lumayan populer di sekolahnya itu karena dia ini jago main musik, terutama main apa sih, biola apa nggak salah ya. Nah, nggak lama setelah dia lulus, keluarganya dipindahlah ke suatu kota. Nah, kemudian si Ariel Castro ini ketemu sama wanita yang bernama Grimilda Figueroa. Nah, yang dimana nanti itu perempuan ini tuh bakal jadi istrinya Ariel Castro. Setelah sekian lama kenal, akhirnya mereka menjalin hubungan dan bercocok tanam lah mereka ini. Bercocok tanam ya. Kemudian Grimilda ini bercerita ke ibunya bahwa ia sudah menjalin hubungan dengan Ariel Castro. Nah, singkat cerita, ibunya dari Grimilda ini nemuin Ariel Castro nih lah, ngomong kalau lo udah nih anak gua, lo harus tinggal sama dia. Nah, nggak lama selang itu kemudian Ariel Castro ini ngajak perempuan si Grimilda ini untuk tinggal bersamanya di rumah dia ya sama ibunya. Nggak lama setelah itu dia ini menikah. Ariel Castro menikah dengan Grimilda tadi ya, terus punya anak laki yang diberi nama Ariel Junior. Nggak lama setelah anaknya lahir, Castro ini jadi kasar sama suaminya. Nggak lama setelah anaknya lahir, Castro ini menjadi kasar sama istrinya. Nah, jadi istrinya ini sering ngalamin KDRT ya, kekerasan. Jadi pernah suatu ketika dia ini dipukul hingga tulang hidung sama lengannya itu retak ya. Terus pernah juga didorong dari tangga, terus istrinya jatuh sampai ngalamin penggumpalan darah di otaknya sehingga itu menjadi tumor yang hinggap di otak ini selama bertahun-tahun ya, sampai akhirnya dia tuh harus dioperasi. Nah, kemudian pada tahun 2012 si Grimilda ini meninggal lah karena penyakit tumornya itu. Nah, singkat cerita, kemudian Castro ini bisa dibilang orang yang bukan yang terlalu bagus lah di karir pekerjaannya ya. Jadi dia ini udah sempat ngelamar kerja di mana-mana. Dia ini pernah kerja di supermarket, pernah kerja di pabrik plastik ya. Nah, dia ini dapat kerjaan lah di suatu sekolah, jadi supir bus di sana, di sekolah di daerah Cleveland ya. Nah, setelah dia ini kerja bertahun-tahun dan dapat uang lumayan banyak, lalu Castro ini memutuskan untuk membeli rumah lah pada tahun 1992
yang beralamat di 2207 Seymour Avenue, dan Castro ini pada waktu itu memiliki 4 orang anak, yaitu Ariel Junior, Angie, Emily, dan Ernie ya. Dari istrinya yang bernama Grimelda itu. Lalu si Castro ini kasar tuh bukan cuma sama istrinya aja, dia ini juga kasar sama anaknya yang laki. Nah, si Ariel Junior ini. Jadi dia ini sering mukulin si Ariel Junior ini ya. Jadi lumayan agak-agak kurang ini juga lah dia. Terus si Castro ini karena dia memiliki kekuasaan di rumah, jadi dia tuh melarang untuk semua keluarganya termasuk istrinya itu untuk ke loteng sama ke basement. Nah, jadi di loteng sama basement itu sama Ariel Castro itu digembok. Jadi nggak boleh ada yang masuk satupun ya. Dan uniknya lagi si Castro ini di mata tetangganya itu lumayan mendapat pandangan yang bagus ya. Jadi tetangga-tetangga itu mandang Ariel Castro ini sosok yang ramah, yang membaur sama tetangga, karena setiap ada acara tetangga itu di tetangga dia tuh kayak acara barbeque atau minum-minum segala macam, dia tuh pasti hadir, dan ya sikap dia tuh biasa aja. Jadi tetangga itu nggak ada yang curiga sama sekali ya. Jadi sebelum Castro ini ditangkap pada 2013, dia ini dipecat dari kerjaannya sebagai supir bus dikarenakan penilaian buruk dari pihak sekolah. Jadi Castro ini pada saat jam kerja dia ini sering pulang ke rumah untuk tidur siang, terus balik lagi ke sekolahan. Jadi semau dia. Pernah suatu ketika dia ini lagi bawa anak sekolah nih, lagi bawa murid-muridnya untuk nganterin pulang atau berangkat sekolah ya. Jadi dia ini mampir ke suatu restoran untuk sekedar makan siang. Jadi anaknya itu pada nunggu di busnya itu. Jadi mungkin pada lapor semua anaknya situ ke pihak sekolah. Maka dari situlah Ariel Castro dipecat. Dan dia juga pernah mendapat tuduhan penculikan dari 2 orang siswa ya, yang pernah ia sekap juga. Kemudian kita balik lagi ke keluarganya ya. Jadi segala kekerasan yang dilakukan oleh Castro sama istrinya Figueroa ini membuat dia ini ditangkap polisi pada Februari 1994, tetapi dibebaskan dengan jaminan $25.000. Figueroa dan Castro ini bercerai pada tahun 1997 dan seluruh hak asuh anaknya diberikan kepada Figueroa. Setelah bercerai, Castro ini memiliki ketertarikan pada praktik ya. Dia ini mengembangkan fantasinya untuk menjadikan wanita itu sebagai dia. Lalu pada tahun 2002, tepatnya tanggal 22 Agustus ya, Castro ini menculik wanita berusia 15 tahun bernama Michelle Knight. Nah, polisi ini sulit menemukan Knight ini karena polisi ini berasumsi bahwa kepergian Knight ini karena emang kemauan dia loh, bukan karena penculikan. Jadi polisi ini agak susah lah menemukan dia ini. Penculikan Castro berikutnya terjadi pada 21 April 2003. Korbannya adalah Amanda Berry, teman kerja putranya Anthony di Burger King. Singkat cerita, proses penculikan ini Castro tuh awalnya menawari tumpangan pulang ya, setelah ia pulang kerja setelah shiftnya selesai. Dia ini menerimanya karena dia mengenal si Anthony dan juga putri Castro, si Angie ini. Sesampainya di rumah, Castro ini menggunakan anjing penjaga untuk mengalihkan perhatian Berry. Tidak seperti hilangnya Knight ya, Berry ini menyebabkan keributan publik ya, jadi sempat heboh ya pada waktu itu. Dan keluarganya pun muncul beberapa kali di TV. Nah, lalu FBI yang dikerahkan gagal melacak korban karena tidak ada panggilan telepon setelah panggilan pertama yang dilakukan yang menyatakan bahwa Berry baik-baik saja. Sedangkan pada tanggal 2 April 2004, Castro ini menangkap putri sahabatnya Gina De Jesus. Penangkapan Castro ini dimulai saat ia menyadari bahwa Berry adalah istri barunya. Secara rutin ia naik dan De Jesus hingga akhirnya Berry hamil pada tahun 2007. Penangkapan Castro ini dimulai saat ia menyadari bahwa Berry adalah istri barunya ya. Secara rutin ia memperkosa Knight dan De Jesus hingga akhirnya Berry ini hamil pada tahun 2007. Berbeda dengan Knight yang dia ini dipaksa harus mengalami keguguran selama 5 kali ya. Ini karena keracunan, terus kekerasan, jadi kelapa, jadi akhirnya keguguran lah ya. Castro ini menahan diri untuk Berry dan memperbaiki makanannya untuk memastikan bahwa kehamilannya itu sehat. Niat awalnya adalah untuk meninggalkan bayi di tangga gereja setelah dia dilahirkan. Tetapi ketika waktu kelahirannya semakin dekat, Castro ini menunjukkan kegembiraannya untuk menjadi seorang ayah lagi gitu. Jadi Castro ini bahagia ya punya anak dari Berry ini ya. Awalnya paling niatnya dia tuh buruk. Dia tuh pingin setelah lahir tuh niat dia pengen bayinya ditinggalin di sebuah tangga di gereja gitu ya. Jadi dia nih berubah pikiran. Dan kemudian saat Berry melahirkan pada hari Natal, Castro ini menyuruh Knight untuk membantu proses kelahirannya. Ketika Castro menemukan bahwa bayinya seorang gadis tidak bernapas,
dia memberitahu Knight bahwa dia akan jika bayi itu tidak selamat, akan tetapi Barry berhasil melahirkan anak perempuan itu dengan selamat ya. Lalu ini kita singkat cerita ya. Pada tanggal 6 Mei 2013, Barry dan putrinya berhasil keluar dari rumah Castro ya. Saat Castro ini nggak ada di rumah, si Barry ini keluarlah sama si anaknya. Anaknya ini keluar ke rumah tetangganya, kemudian minjam telepon untuk telepon polisi. Kemudian mereka melapor bahwa dia ini telah diculik selama 10 tahun. Dan setelah mereka selamat, setelah mereka sudah aman nih, mereka ini dirawat di rumah sakit Metro Health Medical Center. Castro ini ditangkap dan menghadapi 4 dakwaan penculikan. Akan tetapi pada 7 Juni 2013 ya, hukuman ini ditingkatkan menjadi 329 dakwaan dari berbagai macam kejahatan ya. Jadi Castro ini selama hidupnya dia ini melakukan 329 kejahatan ya. Setelah itu pengacara Castro akhirnya mendorongnya untuk mengambil pengakuan bersalah untuk menghindari hukuman mati. Jadi pengacaranya pun nggak bisa menolong dia lagi ya. Jadi menolongnya itu dalam arti hanya sekedar menjauhkan Castro ini, melakukan Castro dari hukuman mati. Nah jadi pengacaranya ini menyuruh Castro untuk melakukan pengakuan bersalah agar ia tidak dihukum mati ya. Jadi ya lumayan lah. Kemudian Castro dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat ditambah 1000 tahun. Loh. Jadi sama aja dia ini dihukum mati lah ya. Cuma dihukum matinya dibiarkan dia tuh hidup selama-lamanya di penjara sampai dia mati. Kemudian singkat cerita Castro ini pada tahun 2013 dia ini melakukan bunuh diri ya. Dia ini bunuh diri di sel tahanannya menggunakan spray yang ada di selnya ya. Jadi itulah ceritanya singkat, semoga kalian jelas ya. Jadi intinya si Castro ini menculik 3 orang wanita, kemudian ini menahannya selama kurang lebih 10 tahun ya, 10 tahun. Kemudian salah satunya adalah namanya si Barry de Jesus, dan siapa tadi gue juga lupa nama satunya ya. Nah jadi dari tiga wanita ini, mereka ini menjadi budaknya si siapa, Ariel Castro ya. Jadi salah satu dari mereka ini melahirkan anak Castro, seorang anak perempuan yang dimana tadinya tuh pengen ditelantarkan oleh Castro, namun Castro ini merasa sayang, dan gue juga nggak tahu sampai sekarang gimana cerita anak ini ya. Anak ini dirawat sama si ibunya ini, si Barry ya. Jadi berkat anaknya yang lahir ini, anaknya si Barry ini, jadi mereka ini bisa lolos, bisa selamat ya. Jadi itu mukjizat dari kelahiran anak ini ya. Jadi sampai sini dulu video kali ini ya. Semoga kalian terhibur. Gue minta maaf kalau gue ada kesalahan dalam pengucapan. Gue minta maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan ya. Dan artikel lengkapnya, kalau penyampaian gue kurang bagus, kalian bisa baca artikel tentang Ariel Castro ini di website ya, banyak ya. Di sini gue hanya ngambil singkat-singkatnya sih, gue merot latar belakang kasus penculikannya ya, begitulah. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa video gue di subscribe, di share, dan di like ya kalau kalian suka video gue ya. Semoga kalian terhibur, dan next video gue bakal ngebahas kasus lagi. Entah gue bakal riset lagi tentang kasus-kasus yang menarik ya, yang ada di dunia, maupun yang lagi heboh sekarang maupun yang zaman dulu ya. Sampai sini video kali ini, semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.